Aku masih seperti yang dulu, menunggumu berbuah. Sifat Allah yang masih seperti dulu ini dinyatakan dalam semua bacaan tadi, bahwa Allah terus-menerus menyertai, memperhatikan, dan menjadi teman seperjalanan mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Bahwa Allah terus-menerus sabar akan kelemahan dan dosa manusia, dan Dia bersedia memberi kesempatan baru. Siapa tahu tahun depan Dia berbuah. Bahwa Allah terus-menerus mencampur, menyuburkan, agar kita tumbuh dan menghasilkan buah dalam kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah yang tetap seperti yang dulu itu dihadirkan dengan indah dalam dua simbol bacaan hari ini. Yang pertama, simbol semak belukar yang bernyala. Kita sudah biasa lihat api unggun, ya, apinya berkobar-kobar, ya. Kayu bakar, sungguh-sungguh terbakar, hangus, bunyinya kita dengar krek-krek-krek kiri kanan. Hangatnya kita rasakan, panasnya kita hindari. Bernyala terus-menerus sampai habis dan tertinggal abu bakar, abu dari bekas bakaran. Tapi beda dengan semak yang dilihat oleh Musa. Semak itu bernyala, daun-daunnya bernyala, tapi tidak hangus. Merah, tapi tidak hancur, tidak jadi bara, tidak rusak. Maka Musa bilang, aneh bin ajaib, tidak seperti biasa. Maka dia mendekat. Pada saat dia mendekat, ada suara mengatakan, tanggalkan kasutmu, karena tanah ini kudus. Musa sadar yang kudus ada di sini, dan yang kudus itu memberi perintah, pergilah ke Mesir, Musa, selamatkan, bebaskanlah umat pilihanku. Musa tanya, siapa kau? Kalau mereka tanya, siapa kau? Aku harus jawab apa? Allah menjawab, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu. Aku akan membebaskan kamu dan membawa kamu ke tanah berlimpah susu dan madu. Aku adalah Yahweh, aku adalah yang selalu ada untuk kamu, seperti dahulu, sekarang, dan nanti. Bapak, Ibu, teman-teman, mengapa Allah hadir dalam nyala api, dalam sebuah semak, bukan dalam guntur, bukan dalam hujan, bukan dalam kilat? Api adalah lambang terang, dan api ini berkobar, bernyala terus, melambangkan Tuhan yang hadir terus-menerus, Tuhan yang mencintai terus-menerus, berkobar-kobar nyala cintanya, tak kunjung henti. Api adalah lambang kekudusan dan kemuliaan. Makanya Musa, tempat ini kudus. Api adalah lambang kemuliaan Allah yang tiada bandingnya, yang mengalahkan yang jahat, mengalahkan kegelapan, menghadirkan kekudusan. Dan Allah yang bagai api ini tidak menyakiti, tidak merusak, tidak melukai. Allah ini bahkan memberikan kehidupan yang tetap pada semak belukar itu. Allah mengatakan kepada Musa, bebaskanlah Israel, umatku, my people. Dan Musa melihat cinta Allah yang terus-menerus itu akan berkobar terus menyertai dia juga. Simbol yang kedua, pohon ara. Biasanya pohon ara 3 tahun pertama baru bertumbuh, dari kecil sampai dewasa 3 tahun. Kemudian
3 tahun berikutnya dia harus mulai belajar berbuah. Dan pada tahun ke-6 buah pertama sudah harus ada. Buah itu biasanya untuk Tuhan, untuk bait Allah, untuk para imam sebagai persembahan. Nanti tahun ke-7 baru buah-buahnya boleh digunakan oleh yang mempunyai pohon ara. Nah, 3 tahun ketika sudah seharusnya berbuah, pemilik ini bolak-balik. Apa hasilnya? Nothing, buwei, tidak ada, hamba. Bayangkan Bapak Ibu, kita tanam durian musang atau durian Bangkok. 10 tahun cuma daun yang lebar, tidak ada satu DP biji. Atau orang tanam milu sambil mendapatkan milu muda, milu manis, bertumbuh daun besar-besar tapi tidak ada isi. Kita pasti kecewa, kita pasti sedih. Begitu juga dengan pohon ara ini, mestinya sudah menghasilkan buah, dan buahnya akan dibawa ke bait Allah sebagai ungkapan syukur atas buah-buah perdana ini. Tapi ternyata tidak ada. Maka sang pemilik bilang, potong jo, nyak berguna. Tapi sang pengurus kebun, mohon sabarlah Tuhan. Saya akan memberi pupuk, saya akan mencangkul di sekitarnya. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Sebuah harapan, sebuah kerinduan yang begitu kuat. Dan Allah bersabar. Baiklah, kita tunggu, siapa tahu tahun depan berbuah. Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan harapan baru. Allah tidak merusak, Allah tidak menghancurkan seperti nyala api tadi. Allah memberi peluang agar putra-putri pilihannya berbuah. Bukan cuma untung daun sudah ada buah, bukan cuma untuk pasar di biji kosong diisi. Saudara-saudariku, di masa prapaskah ini, Allah yang seperti dulu itu berkata kepada kita, aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai kau berbuah. Kesetiaanku tak luntur, aku pun rela berkorban agar kau subur dan berbuah. Memang Allah masih seperti yang dulu, tetap setia, tetap merindukan panen raya bersama kita. Allah sampai kini juga mau bersabar ketika ternyata kita belum bebas seperti orang yang diperbudak di Mesir. Kita belum bertumbuh, belum berbuah seperti pohon ara tadi. Nah, apakah yang membuat kita masih dalam perbudakan? Apa yang membuat kita belum tumbuh? Perlu dibebaskan. Di masa pandemi ini, di masa padang gurun ini, di masa hidup ekonomi susah ini, di masa banyak bencana ini, kita seperti orang Israel di padang gurun, suka mengeluh, suka menggerutu, kehilangan iman, kehilangan harapan, merasa tak berdaya, putus asa, hilang nyali, lupa akan Allah nenek moyang kita, lupa akan Allah yang menyertai kita. Kita jadi malas, tidak mau kerja, istri jotu kerja, pai tua jotu kerja, paling kuat tetapnya tidak cukup, apa gini jotu orang. Putus asa, hilang harapan, lupa akan Tuhan, lupa akan penyertaannya, membuat kita jadi budak yang tidak pernah terbebaskan oleh kita sendiri. Nasihat Tuhan, jangan give up, jangan menyerah, jangan putus asa. Apalagi yang membuat kita tidak tumbuh dan perlu dicangkul dan digemburkan di sekitar kita.
kecenderungan kita yang cepat melihat kekurangan, kesalahan orang lain, lalu merasa diri super, merasa diri lebih baik, lebih suci, lebih sempurna dari yang lain. Bahkan ada yang merasa sebagai asisten Petrus di pintu surga, mulai mengadili yang lain. Rasa diri super, lebih dari orang lain, membuat kita mudah merendahkan, menghina, mencela sesama. Saya pastor, kamu umat, habis perkara. Saya ketua, kamu anggota, habis perkara. Saya dilantik dengan air kudus, kamu cuma relawan yang dimintai tolong, di bawah kamu. Saya punya ijazah, saya sudah ikut sertifikasi, kamu cuma kaya pengalaman. Yesus menantang kita yang terlalu cepat menilai orang lain, seperti bacaan Injil tadi, datang melapor, Yesus, itu orang-orang Galilea pasti berdosa, kenapa dibunuh oleh Pilatus? Yesus bilang apa? Sang kamu orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada orang lain. Sang kamu 18 orang yang ditimpa menara Siloam lebih besar dosanya dari kamu yang lain. Tidak bro, tidak sis, kata Yesus, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Bertobat mulai dari diri sendiri, bukan dengan mulai menuding, menyuruh, memaksa orang lain untuk bertobat. Apa yang membantu kita untuk mengalami pembebasan, untuk bisa subur dan menghasilkan buah? Tentu pertobatan dari pihak kita dan pengampunan yang terus-menerus dari pihak Tuhan. Seperti kata-kata Yesus, sang penggarap kepada Allah Bapanya, biarkanlah dia tumbuh setahun lagi. Wow, kita diberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Kita diberi kesempatan untuk menata pohon kehidupan kita, mengeluarkan hama-hama yang ada di sana, merapikan ranting-ranting yang tidak berguna, mengecek jangan-jangan ada benalu-benalu yang mengisap dan mencuri daya-daya buah kita. Kita diberi kesempatan mencangkul dan menggemburkan tanah. Kita diberi kesempatan mendapatkan pupuk rohani. Susunlah rencanamu, bangunlah rancanganmu untuk bebas dan untuk berbuah. Masa prapaskah ini, gereja mencangkul tanah di sekitar kita, memberi kesempatan lewat masa puasa dan pantang, kesempatan meningkatkan doa pribadi, keluarga maupun bersama, rekoleksi, retret, aneka pertemuan doa, ibadat tobat, ibadat jalan salib. Ingat nasihat Tuhan, bertobatlah, benahi dirimu dan berbuah-buah. Terakhir, siapa yang butuh pembebasan dan butuh kerahiman Tuhan? Semua kita. Ingat pesan Paulus tadi ya, yang dibaca Jessica. Siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Saya pernah mengenal orang-orang hebat, berwibawa, berkuasa, sekali perintah ribuan orang taat, disegani, dihormati, ditakuti. Tapi dia mengatakan, pastor, saya punya kelemahan yang menghancurkan saya. Sehebat saya seperti itu, tapi dalam perselingkuhan saya bagaikan bayi yang lemah. Saya berwibawa pada banyak orang, tapi saya lemah pada kelemahan-kelemahan. Hati-hatilah yang merasa diri berdiri tegak, kamu bisa jatuh. Hati-hatilah, jangan merasa diri super safe. Jangan-jangan menara Siloam bisa jatuh juga menimpa kita. Saudara-saudariku, mari kita di minggu Prapaskah ketiga ini mengecek
buah-buah rohani mana yang paling matang yang bisa kita persembahkan pada Tuhan, pada gereja dan masyarakat. Syukurilah. Dan mari kita cari buah-buah rohani mana yang sama sekali tidak ada atau belum ada dalam diri kita. Padahal Tuhan Allah rindu sekali tiap hari Tuhan datang tengok mana buahmu, mana benihmu, aku sudah tanam yang baik, mana hasilmu. Berilah sesuatu yang bagus untuk menyenangkan Tuhan, Sang Owner dari hidupmu. Mari juga kita say thanks dan mengapresiasi mereka semua yang telah membantu kita, menggemburkan, menyuburkan, memberikan harapan sehingga kita tetap boleh maju. Guru-guru yang memberikan support, memberikan semangat kepada kita, dosen-dosen, papa mama yang tetap sabar dengan kelemahan, kekurangan kita, tetap memberi peluang untuk maju. Kita yang sudah pernah gagal tapi orang tua masih tetap percaya, ayo berusaha nak, patah satu tumbuh 1000, tertutup pintu satu buka pintu kedua. Syukur untuk orang-orang ini yang membantu kita untuk terus berjuang, untuk terus melihat harapan seperti Tuhan yang terus-menerus membantu, menolong, memperhatikan kita. Kita lihat di atas tabernakel adalah lampu kudus. Ini adalah simbol semak bernyala, Allah yang hadir terus-menerus. Setiap kali bisa kita lihat Allah hadir. Di rumah juga ketika kita rasa sepi, rasa gagal, rasa menyerah pada kelemahan kita, ingat Allah tetap berkobar. Allah terus-menerus, Allah masih seperti yang dulu, bernyala, berkobar, cinta dan harapannya, kemauan baiknya untuk kita. Kita lihat Tuhan selalu hadir dan Dia mengulangi pesannya. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai kau berbuah. Kesetiaanku tak luntur, aku pun rela berkorban sampai kau subur dan berbuah. Saya berdoa Tuhan membantu kita semua untuk terus mengalami kehadirannya, dan bersama Dia teman seperjalanan kita mulai menghasilkan buah-buah yang